Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1962. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saat ini jiwa-jiwa mayat hidup ini tidak bisa untuk tidak saling terpisah, menimbulkan sebuah jalan. Nampak memberi jalan ke sebuah lorong yang luas, dan dari lorong tersebut terlihat seorang wanita dengan sosok yang anggun dengan wajah yang sangat cantik tergantung di sana, dengan cahaya ilahi warna-warni yang bermekaran di mana-mana di tubuhnya. Wanita ini seperti dewa yang berdiri dengan bangga dalam kehampaan dengan suara dingin sebelumnya yang keluar dari mulutnya. Dan ketika wanita itu berbicara, 3 roh kematian teratas yang dengan gila-gilaan menyerang Qingchen juga yang lainnya sebelumnya saat ini seketika terhenti, dan nampak mereka saling berhadapan dengan ekspresi hormat. Qingchen memandang wanita cantik di depannya. Ketika dia melihatnya, sedikit kejutan muncul di matanya. Setelah datang ke dunia bawah begitu lama, Qingchen telah melihat terlalu banyak jiwa yang mati. Para kultivator hantu di dunia bawah memiliki bau tak bernyawa. Bahkan kultivator hantu yang paling cantik seperti selir Kaisar Nether pun, setelah terpapar dalam waktu yang lama, mau tidak mau akan membuat orang merasa bahwa dirinya tidak seperti manusia. Tapi Qingchen sangat terkejut dengan wanita di depannya sekarang, karena wanita ini memiliki otot sedingin es, dan tulang giok, juga kulit putihnya seperti marmer putih dengan sedikit warna merah yang tidak bisa dilihat di dunia bawah. Dan itu sangat luar biasa. Jelas meskipun Qingchen juga telah melihat beberapa kultivator hantu berkulit putih lainnya di dunia bawah, namun warna putih mereka adalah sejenis warna putih tanpa darah, dan beberapa hanya putih pucat tanpa ciri khas seorang gadis. Namun wanita ini berbeda dengan para kultivator hantu lainnya di dunia bawah. Meski warna kemerahannya tidak setinggi darah, tapi wanita ini memiliki secercah cahaya seperti batu delima yang tertahan mekar dengan keindahan yang unik di dunia kegelapan. Dengan cahayanya dia berdiri di sini seperti ini, dengan aura keagungan yang tiada tara, seolah-olah hanya dirinya lah yang tersisa di dunia ini. Dengan dingin, alis halus, dan temperamen dingin, dia berjalan selangkah demi selangkah di depan semua orang. Sosoknya sangat anggun, seolah-olah dia datang dari dunia yang abadi. Di saat wanita itu berjalan, jiwa-jiwa mayat hidup yang mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mundur satu demi satu, seolah-olah para bangsawan sedang bertemu dengan permaisuri mereka. Tidak hanya Qingchen, tetapi juga Molly di sampingnya tercengang oleh pemandangan seperti itu. Bagaimana mungkin ada wanita aneh di dunia ini? Kata Molly, dia bergumam. Kecantikan wanita ini adalah sesuatu yang jarang dilihat dalam hidup Molly. Mungkin hanya kecantikan di sekitar Qingchen yang bisa menandinginya. Dan hal yang paling mengejutkan adalah postur jiwa-jiwa mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di sekitar nampak. Mereka semua membungkuk seperti bintang yang memegang bulan. Di bawah roh-roh mati yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung ke langit, wanita ini sangatlah menakjubkan dan mengejutkan. Pada saat ini semua warna di sekeliling seakan menghilang, dan wanita ini tiba-tiba menjadi satu-satunya warna yang ada di sini. Semuanya, kalian pasti salah paham. Kami baru tiba di sungai mayat hidup dan belum pernah memburu apapun sebelumnya. Sebuah suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, dan yang berbicara itu adalah Qingchen. Qingchen mengerutkan kening pada wanita di depannya dan berbicara dengan dingin. Niat membunuh yang tak ada habisnya menyapu tubuhnya, membentuk badai mengerikan. Dia sebenarnya merasakan sedikit ancaman dari wanita ini. Sebuah ancaman yang belum pernah Qingchen rasakan sebelumnya. Teriakan keras dari Qingchen pun juga membuat terbangun Molly dan yang lainnya dari keterkejutan mereka sebelumnya. Tidak ada apa,
Ada apa denganku? Bagaimana aku bisa memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang wanita? Kata Molly. Molly tiba-tiba terbangun dan menatap Kincen dengan kaget. Dia telah dikejutkan oleh Kincen dalam lingkungan dan momentum seperti itu sebelumnya. Yang langsung terganggu oleh kecantikan itu adalah memang kecantikan adalah kutukan, kata Molly. Dia diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Betapa tekad dan keinginannya sebelumnya untuk bisa menerobos Kaisar Agung, bahkan ahli teratas tingkat kaisar seperti Kaisar Agung Simei pun mungkin tidak akan bisa memikatnya. Sekarang karena kultivasinya juga telah mendekati kaisar tingkat menengah, Molly bisa menjadi dibingungkan oleh wanita ini, dan hal itulah yang membuat Molly sangatlah waspada. Sialan, ada begitu banyak wanita pada Kincen dan dia terlihat sangat terangsang pada pandangan pertama. Tidak masuk akal bagi diriku untuk dirayu oleh orang lain, kata Molly. Dia segera merasa marah karena dia tidak bisa membantu sebelumnya. Tetapi Kincen bangun lebih dulu dan dirinya diam-diam kesal. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Kincen dalam hal-hal lainnya, tapi dirinya tidak bisa dibandingkan juga dengan wanita. Itu dalam hal konsentrasi pada wanita yang membuat Molly sangatlah tidak bahagia. Tidak, aku ingin melampaui Kincen di masa depan dan menjadi orang paling kuat di dunia. Bagaimana aku bisa lebih rendah darinya dalam hal kecil ini? Kata Molly. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat hidungnya dan hatinya, dan dia diam-diam berkata, Molly, kamu tidak boleh berubah pikiran. Betapapun cantiknya wanita di dunia ini, mereka hanyalah bau. Hal terpenting tentang seorang wanita adalah jiwanya. Kecantikan jiwanya adalah kecantikan yang sesungguhnya. Siapa di dunia ini yang dapat menandingi kecantikan jiwa dari Tuan Qian? Dia adalah orang yang paling cantik di dunia dan orang yang paling unik, kata Molly. Memikirkan Tuan Qian alias iblis api merah, hati Molly yang berfluktuasi pelan-pelan menjadi tenang, serasa penuh dengan kedamaian. Dan pada saat yang sama, sudut mulutnya tidak bisa untuk menahan senyum. Siapa lagi di dunia ini yang lebih baik daripada Tuan Qian-nya? Setelah beberapa saat, mata Molly yang sedikit berfluktuasi berangsur-angsur menjadi dingin lagi. Dia kembali ke penampilan sebelumnya yang sulit diatur. Aku tidak menyangka kalian berdua bisa menghilangkan keterkejutanku dengan mudah, kata wanita itu. Dia dengan dingin mengerutkan kening dengan sedikit keterkejutan, dan dalam satu langkah dia sudah berada di depan Kincen dan yang lainnya. Putri Yao. Di sebelahnya beberapa aura menakutkan tiba-tiba langsung turun, penuh dengan rasa hormat, dan tetap berada di sisi gadis tersebut, alias yang disebut Putri Yao. Mata Kincen tiba-tiba menyusut. Aura ini sangat menakutkan. Aura di tubuhnya sangat mirip dengan 3 prajurit kematian yang telah melakukan serangan gila sebelumnya padanya. Jelas, mereka semua adalah prajurit tingkat puncak jangka menengah. Ada begitu banyak orang kuat di kerajaan mayat hidup ini. Kincen diam-diam berteriak dalam hatinya. Dia secara tidak sengaja datang ke tempat seperti ini dan ada begitu banyak kaisar puncak jangka menengah. Bahkan di dunia bawah, wilayah Shenluo Yama dan 5 wilayah pegunungan suci, mungkin tidak akan ada banyak orang kuat, bukan? Meskipun ini adalah jiwa mayat hidup yang tidak bisa meninggalkan sungai jiwa kematian, namun mereka juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan, terutama karena Kincen telah mendengar dari pihak lain bahwa orang kuat telah membunuh mereka di luar. Siapa yang bisa terus memburu mereka? Kincen melihat ke belakangnya dan di belakangnya terlihat dia dihadang oleh 3 pria kematian yang kuat. Sementara di depannya adalah wanita misterius alias Putri Yao dan juga sekelompok pria mayat hidup yang kuat. Mengepung dengan begitu banyak pria mayat hidup. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, hal itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Aku ingin tahu siapa kamu. Kamu baru saja secara tidak sengaja masuk ke tempat ini tanpa niat jahat. Adapun apa yang kamu katakan sebelumnya bahwa kami keluar untuk memburumu, ini bahkan lebih tidak masuk akal. Hari ini adalah hari pertama kalinya kami memasuki sungai mayat hidup. Bagaimana aku bisa membunuh bangsamu? Kata Kincen. Dia berkata kepada wanita itu dengan suara yang dalam.
Sejak tiba di sini, dirinya tidak melakukan pembunuhan besar-besaran, dan Qin tidak ingin ada konflik dengan orang-orang ini tanpa alasan. Jika krisis bisa diatasi, tentu saja Qin tidak ingin ada konflik. Apakah ini adalah pertama kalinya kamu memasuki sungai orang mati? Kata wanita dingin alias Putri Yao. Dia melangkah ke depan Qin dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu dan orang itu berada dalam kelompok yang sama?" Mendengar itu Qin mengerutkan kening. "Aku tidak tahu siapa orang yang kamu bicarakan ini. Dan ini memang pertama kalinya aku datang ke sini." Pada saat ini Molly melirik Qin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin berbicara dengan sangat baik. Molly berpikir bahwa perjalanan Qin adalah untuk mencari Tuan Qian untuknya. Dia pun langsung tergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin akan begitu rela bersikap baik hati kepada orang lain demi dirinya sendiri. Wanita dingin alias Putri Yao itu mencibir. Niat membunuh di mata Qin tiba-tiba melemah dan dia hendak berbicara. "Putri Yao, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong kepada mereka? Jika orang luar berani masuk ke tempat ini, cukup habisi saja," kata seseorang di sebelah Putri Yao. Nampak roh mayat hidup itu tiba-tiba bergetar dengan suara yang dingin. Nampak roh mayat hidup itu mengenakan jubah hitam dan matanya seperti ular berbisa yang membuat seluruh orang merasa tidak nyaman. Dan begitu kata-kata mayat hidup berjubah hitam itu jatuh, roh-roh kematian berjubah hitam tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba bergegas menuju Qin. Mata Qin pun menyusut dan pedang Excalibur tiba-tiba ditempatkan di depannya. Dengan keras Qin merasakan dampak yang mengerikan. Dia tiba-tiba mundur 100 kaki, dan pada saat yang sama saat Qin mundur, niat membunuh yang mengerikan meledak langsung di kehampaan. Boom! Dengan suara roh kematian berjubah hitam yang langsung ditebas oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghantam kekosongan di belakangnya, dan kekosongan di belakangnya nampak langsung hancur. Begitu dia berhenti, energi pedang yang menakutkan dan niat membunuh menembus ke dalam tubuh jiwa mayat hidupnya. Dan mayat hidup berjubah hitam merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk secara gila-gilaan oleh miliaran pedang. Lalu retakan yang halus muncul di tubuhnya. Tapi segera jejak energi kematian melonjak keluar dari kehampaan di sekitarnya. Dan retakan pada roh mayat hidup berjubah hitam itu seketika sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan dalam sekejap mata sebelumnya sangat kesakitan, nampak saat ini mayat hidup berjubah hitam telah pulih sepenuhnya. "Sepertinya kamu tidak ingin berbicara baik-baik. Kalau begitu, mari kita bicara dengan kekuatan. Aku juga ingin melihat berapa banyak dari kalian yang bisa bertahan," kata Qin. Matanya dingin dan gelombang energi melesat ke seluruh tubuhnya. Seketika niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak ke langit. Dan pada saat niat membunuh ini melanda, seluruh kerajaan mayat hidup sepertinya telah memasuki dunia dengan niat membunuh di kehampaan yang langsung bergetar hebat. Sebelumnya Qin hanya tidak ingin membuat musuh, akan tetapi itu tidak berarti bahwa Qin takut pada siapapun. Yang paling buruk, dirinya akan terus maju dan melakukannya. Di lain sisi, sosok roh mayat hidup berjubah hitam mencibir dan berkata, "Beraninya kamu begitu merajalela di sini. Dalam hal ini, Putri, tolong perintahkan kami untuk turun." Setelah kata-katanya jatuh, para roh-roh kematian berjubah hitam, dengan sekilas sosoknya dia langsung menuju ke arah Qin untuk menghabisinya. Di saat yang sama, di saat dia datang untuk melayangkan serangan pembunuhan, roh-roh jiwa mayat hidup lainnya juga memancarkan permusuhan yang kuat dan hendak menghabisi mereka. Namun sebelum mereka hendak mengambil tindakan, wanita dingin alias Putri Yao di samping nampak mengangkat tangannya, dan seketika kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Sungai mayat hidup di sekitar langsung menemukan bahwa anak sungai menghalangi mereka. Dan melihat ini, para roh mayat hidup lainnya yang sebelumnya ingin bergegas menyerang nampak berhenti. Melihat pemandangan ini,
Mata Qingchen juga tiba-tiba menyipit. Wanita di depannya memiliki status yang sangat tinggi. Begitu Qingchen bergerak, dia sudah memutuskan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Akan tetapi tanpa diduga, wanita alias Putri Yao ini benar-benar menghentikan para roh mayat hidup lainnya untuk bergerak, dan tak satupun dari orang-orang ini yang bisa bergerak, termasuk roh mayat hidup berjubah hitam. Nampak roh mayat hidup berjubah hitam itu mengerutkan kening dan menatap Putri Yao, lalu berkata dengan cemas. Namun Putri Yao itu nampak melirik roh mayat hidup berjubah hitam dan bilang, "Jangan khawatir, orang yang bisa menipu putri ini belum lahir." Segera dirinya pun berbalik untuk melihat ke arah Qingchen. "Kamu bilang kamu adalah orang nomor 1 ketika kamu memasuki tempat ini untuk pertama kalinya. Di antara 4 kaisar agung, manakah kamu berada?" kata Putri Yao. Qingchen memikirkan arti perkataan dari Putri Yao, dan Qingchen menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Kami tidak berada di bawah perintah salah satu dari 4 kaisar agung manapun," kata Qingchen. Ini konyol, kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia nampak mencibir. Saat ini dunia bawah sedang dalam kekacauan, dan hampir semua kultivator yang memiliki reputasi baik telah menyerah kepada salah satu dari 4 kaisar agung. Tapi bagaimana bisa orang di depannya ini menyendiri dan berdiri sendiri? Roh mayat hidup berjubah hitam nampak menatap Putri Yao. Namun Putri Yao menghentikan perkataan roh mayat hidup berjubah hitam. Putri Yao mengangkat tangannya lalu menatap Qingchen dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qingchen lalu melanjutkan perkataannya lagi dengan tenang. "Mengapa aku harus berbohong kepada Anda? Kami memang tidak berada di bawah komando 4 kaisar agung manapun. Bahkan salah satu dari 4 kaisar agung, yaitu Kaisar Agung Youming, sebenarnya berada di bawah perintahku," kata Qingchen. Mendengar itu roh-roh mayat hidup nampak semuanya terkejut. Hahaha. Roh mayat hidup berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Dia tertawa. "Apakah Kaisar Agung Youming adalah bawahanmu? Sangat konyol sekali. Dikatakan bahwa Kaisar Agung Youming telah meninggoy di laut alam semesta kosmik selama perang antara dunia bawah. Dan sampai hari ini, Gunung Huangquan itu nampaknya berdiri sendiri dan mungkin juga telah diam-diam berlindung pada salah satu dari 4 kaisar agung lainnya. Tapi Anda sebenarnya mengatakan bahwa Kaisar Agung Youming adalah bawahan Anda? Betapa konyolnya itu," kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia berkata dengan galak.